Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. This is a good news for you. Pada Desember tahun lalu, Yayasan HBLM menginisiasi acara Pastors' Wives Conference yang mendapat sambutan hangat dari ibu-ibu gembala sidang gereja dan gereja perintisan yang berafiliasi dengan yayasan tersebut. Acara tersebut bertujuan untuk memberdayakan para peserta. Mengikuti kesuksesan acara sebelumnya, HBLM kembali menggelar pertemuan serupa pada 15 Mei lalu. Kali ini pertemuan dilaksanakan secara online dan dihadiri oleh 33 peserta dari berbagai gereja sidang jemaat Allah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, termasuk beberapa staf dan volunteer GSJA Bethlehem. Berikut adalah cuplikan dari kegiatan tersebut. Topik yang diangkat pada pertemuan kali ini adalah public speaking dengan pembicara seorang senior trainer yaitu Bapak Andi Iskandar. Public speaking dirasakan cukup penting mengingat peranan ibu gembala dalam sebuah gereja lokal, terutama dalam perintisan di mana segala sesuatunya masih ditangani oleh bapak dan ibu gembala. Keterampilan berbicara di depan umum menjadi fokus utama dalam upaya pemberdayaan kali ini. Hal ini sejalan dengan kepercayaan bahwa istri yang mampu berbicara dengan baik adalah mahkota bagi suaminya. Dengan harapan, kegiatan pemberdayaan ini dapat meningkatkan kemampuan para peserta dalam berkomunikasi secara efektif, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam mengemban tugas mereka sebagai istri gembala dan pemimpin dalam gereja mereka masing-masing. Nah, pada saat kita ngajar presentasi, itu juga kita selain suara ya, yang saya mau kasih tips kepada ibu-ibu adalah yang non-verbal, yang bukan dari suara. Pada saat kita sedang ngajar, sedang khotbah, baiknya itu bagaimana sih si body language itu? Kalau saya ngajar di kelas dalam hal body language, satu yang sering saya lakukan adalah sering-seringlah mendekati peserta. Artinya begini, misalnya ya ibu-ibu ya, bayangkan ada meja di sini ya. Waktu saya ngajar, ini kan di depan meja. Waktu saya ngajar, memang saya paling enak itu ngajarnya di belakang meja. Ini boleh dibilang kayak benteng keamanan saya di meja ini. Karena kalau si pesertanya di situ ya, misalnya pesertanya di depan saya di belakang meja, wah paling enak ngajar gini. Buat saya aman. Karena apa? Karena ya saya nggak perlu kemana-mana kan. Ini my comfort zone, zona nyaman saya. Tapi tahukah ibu-ibu, ini memang nyaman buat saya karena saya ada di zona nyaman. Tapi buat peserta, kalau saya cuma berdiri di belakang meja saja, buat mereka nggak nyaman. Karena seolah kayak trainernya jauh gitu, nggak ada kontak secara dekat, jauh gitu. Sehingga buat saya nyaman, tapi buat peserta tidak nyaman. Masalahnya ibu-ibu, waktu kita ngajar, waktu kita public speaking, ini bukan tentang kenyamanan kita. Ini semua tentang peserta. Itu masalahnya. Memang waktu saya mendekati peserta, buat saya sebagai seorang trainer tidak nyaman. Betul nggak ibu-ibu? Pernah rasakan nggak? Kalau Anda ngajar dan harus mendekati peserta, buat kita kayaknya berat banget gitu. Nggak nyaman, buat kita nggak enak. Tapi buat peserta, dia senang kalau kita mendekat kepada mereka. Mereka senang. Karena seolah kayaknya deket gitu. Nggak ada batasan. Kalau itu kan tadi batasannya seolah kayak meja ya. Kalau ini nggak ada batasan, deket banget. Nah, buat kita memang nggak nyaman. Buat pesertanya nyaman. Tapi kita kembali ke prinsip tadi. Pada saat kita presentasi, ini bukan tentang kita. Ini tentang peserta. Yang kedua, dalam body language ini adalah gunakan pergerakan tangan. Kalau saya, ini style saya sering pakai tangan. Dan kalau kita bicara dengan mic, sebetulnya ada ketolol. Satu tangan udah ada mic. Kan kita kadang-kadang seringkali bingung ya. Ini waktu kita ngomong itu tangan mau kemanain Pak? Mau gini kah? Gaya istirahat? Mau gini kah? Gaya formal? Jelek juga. Mau gini kah? Atau gimana kan? Kan tangan menjadi pergumulan sendiri. Mau kemana nih tangan? Kalau kita pakai mic, udah mending. Nah, tangan ini, kalau saya, gerakin. Jangan cuman ininya pakai mic, tapi tangannya diem aja gini. Diem. Jangan. Gerakin. Ekspresikan meskipun lewat tangan. Jadi apa? Anda ngomong apa nih? Misalkan, Daud melawan Goliat. Pada saat Daud melawan, ini tangannya dimainkan. Jangan dibiarin nganggur gitu. Sayang banget. Tangannya jadi nggak berfungsi dan membuat kita malah jadi kagok. Tangannya itu mesti digerakkan. Kerap kali kita kan manusia datang dengan berbagai macam karakter, Pak. Ada yang punya karakter pragmatis, sanguinis, koleris dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, Pak. Bagaimana dengan orang yang punya pribadi pragmatis?
Pragmatis ini kan orang yang cenderungnya cool. Pertanyaan bagaimana Pak menangani pribadi-pribadi pragmatis seperti ini dalam dia menyampaikan materi tersebut. Kalau saya kasih analoginya, mungkin analoginya begini ya, Bu ya. Ketika ada seorang penyanyi tampil di depan audiens, di depan peserta gitu ya, penyanyi nih ya, penyanyi dulu. Sebetulnya audiens nggak peduli apakah penyanyi itu pragmatis, introvert, dominan kah, atau apakah ya. Yang penting waktu dia nyanyi suaranya bagus. Seorang penyanyi tampil di depan, apapun masalah yang dia punya, sedeg-degan apapun dia punya gugup panggung kah, dia orangnya pendiam kah, kalau di luar dari nyanyi ya, orangnya introvert kah, apa-apakah. Pokoknya peserta nggak peduli. Yang penting waktu kamu nyanyi, suaranya bagus dan saya bisa menikmati. Nah, ini analoginya begitu. Jadi begitu kita tampil di depan, waktu kita ngomong, sebetulnya buat peserta, dia nggak terlalu peduli kepribadian kita apa. Yang penting waktu Anda menjelaskan, waktu Anda ngajar, waktu Anda ngomong, kita bisa paham dan kita bisa mendapatkan manfaat. Masalahnya kita itu kan buat audiens kan. Nah, masalahnya kita Pak, kita itu sekarang kan saya itu orangnya pragmatis, saya itu orangnya kolerik, saya itu orang ini. Kita masuk ke kategori yang besar aja, ekstrovert dan introvert. Menurut Ibu Efri, saya nih, Andi Iskandar, introvert atau ekstrovert? Saya itu orang introvert. Kok bisa kayak gitu Pak? Kalau ngajar, pertama, ya belajar tips-tips yang tadi tuh. Bagaimana menghilangkan kegugupan, bagaimana ekspresi. Itu saya belajar Bu. Itu bukan terjadi secara alamiah. Tiba-tiba saya orang introvert, begitu ngomong ke panggung, jadinya bisa begitu. Enggak, karena orang introvert seperti yang Ibu bilang tadi, seperti orang yang pragmatis, lebih cenderung akan nggak ada ekspresi, ngomongnya cenderung akan datar. Ya itulah saya. Tapi kan saya tahu, ternyata dalam dunia presentasi seperti penyanyi tadi, buat peserta, buat pendengar, pokoknya kamu nggak fales, suaranya harus bagus. Terserah kamu mau pragmatis, kolerik, mau introvert, ekstrovert, pokoknya kalau nyanyi harus bagus. Sama, waktu kita ngomong harus bagus. Dan untuk menjadi seorang pembicara yang baik, coba dilatih. Kalau selama ini tadi Ibu bilang, kalau orang yang pragmatis, kalau ngomong, begitu ada kata penekanan, dia nggak menekankan itu Pak. Dia datar itu. Ya itu, karena mungkin satu, dia nggak tahu harus menekankan. Kedua, kalaupun dia sudah tahu, dia tidak mempraktekkan itu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita harus dilatih. Harus tahu ilmu-ilmu seperti ini. Tapi sekali lagi, waktu kita presentasi, ini bukan tentang kita, ini tentang peserta. Dan mereka harus ngerti apa yang kita sampaikan. Empowering Public Speaking ini sangat memberkati para istri gembala. Melalui pertemuan dan empowering yang difasilitasi oleh Yayasan HBLM, kiranya dapat memperlengkapi para istri dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk dapat menunjang pelayanan. Yayasan HBLM, Greater Life, Brighter Future. Demikianlah This is a Good News for You untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.